Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Jumpa kembali bersama Ricky Wibisana ya. Dan seperti biasa Ricky hadir ya untuk menemani Sobat Citra semuanya dimanapun kau berada ya. Setiap hari Minggu jam 4 kita ada satu sajian spesial untuk anak-anak muda Wonosobo dan untuk Sobat Citra dimanapun berada ya. Oke, dan Ricky juga menyiapkan untuk yang lagi dengerin juga via streaming di jogjastreamers.com. Selamat bergabung bersama Ricky Wibisana. Dan tentunya kita sudah kehadiran langsung narasumber ya dari Mas Mbak Wonosobo. Ini ikutan Pambos ya Mas Agas ya? Iya betul Mas. Iya, oke. Mas Agas apa kabar? Halo, baik Mas Rizky. Mas Rizky gimana? Alhamdulillah sehat juga ya. Baru ketemu sekali ini ya Mas Agas ya? Benar banget Mas. Iya, ini Mas Agas adalah Mas Intelijensia tahun 2018 ya. Gimana rasanya Mas Agas pas waktu itu jadi duta, keluar jadi duta intelijensia? Ngira nggak sih gitu kan? Kayak sebenarnya udah aneh sih Mas. Anehnya gimana nih? Maksudnya kan kayak aku kurang paham gimana sih cara menilai seorang duta intelijensia gitu. Terus akhirnya di grand finalnya tiba-tiba diumumin sebagai juara Mas Intelijensia 2018. Waktu itu sih sebenarnya seneng ya. Yeah. Walaupun kaget juga kayak kenapa gue gitu. Kenapa aku ya? Kenapa diri ini gitu. Tapi ya disyukuri aja, maksudnya pulang nggak dengan tangan kosong gitu sih. Iya sih ya. Sangkanya ada uang tunai yang saya bawa pulang gitu ya. Oke, gitu. Pas waktu itu berarti nggak ngira ya Mas Agas ya? Nggak ngira sama sekali. Untuk persaingannya gimana sih pas 2018? Persaingannya ketat nggak? Menurut aku sih ketat banget ya Mas. Ketat banget ya. Orang-orangnya tuh kayak benar-benar punya potensi masing-masing gitu, kayak punya keunikan masing-masing gitu, menonjol di bidangnya masing-masing gitu. Gak bisa compare apple to apple, cuman akhirnya ya tetap harus ada yang dipilih sebagai pemenang dan akhirnya yang dipilih adalah Mas Toif. Iya, kalau waktu 2018 Mas Agas ini targetnya apa nih? Targetnya sih sebenarnya juara itu sih untuk juara sih sebenarnya nggak target ya Mas. Kayak kalau juara tuh sebenarnya buat saya suatu bonus aja gitu. Iya, pengen sih, cuman kayak nggak target-target banget gitu. Targetnya sih waktu itu apa ya? Lebih ke bisa survive aja sih selama karantina sih. Dan banyak ini ya ilmu pengetahuan bener, gitu kan. Terus banyak teman juga ya pastinya. Anaknya kan ilmu banget. Oke, sebagai Mas Intelijensia ini ada tugas tersendiri nggak sih kalau di Duta Wisata Wonosobo? Tugas Mas Mbak Wonosobo sih enggak ya Mas. Cuman kalau dari awal sih saya sebenarnya udah endeavor gitu. Dari awal emang pengen kayak memajukan literasi di Wonosobo gitu. Pengennya seperti itu. Cuman akhirnya apa saja yang sudah saya lakukan, terlepas dari apakah itu dari Mas Mbak Wonosobo, saya sudah berusaha untuk kayak seenggaknya uplift sedikit, kayak membagikan sedikit kayak apa yang saya punya dan juga mendapatkan apa yang saya pengen dapatkan dari masyarakat itu. Jadi gitu ya. Gitu sih. Luar biasa ya Mas Agas ya, tahun 2018 jadi duta intelijensia. Wah, ini suatu apresiasi yang sangat tinggi juga buat Mas Agas ya. Betul. Waktu 2018 itu yang juara siapa ya? Waktu itu Mas Toif sama Mbak Imel. Mas Toif ya. Udah kesini belum ya? Udah Mas Mbak Wonosobo 2018. Belum ya, berarti next kali ya. Ini mau intelijensia aja dulu nih ya. Berarti sampai sekarang Mas Agas ini aktif di Pambos. Betul, masih iya. aktif. Biasanya apa yang dilakukan Mas Agas di Pambos? Kan juga kerja kan, kerja terusan juga harus ikut di Pambos juga nih. Biasanya tugas di Pambos apa nih Mas Agas? Kalau tugas di Pambos sih sebenarnya saya lebih ke nge-backup anak-anak atau angkatan-angkatan yang masih baru ya Mas. Maksudnya kan angkatan-angkatan baru kan sebenarnya yang harusnya bertugas. Cuman kan kadang ada beberapa hal yang tidak memungkinkan anak-anak di angkatan yang bawah saya untuk bertugas. Jadi saya lebih banyak nge-backup itu lately ya. Terus selain itu juga terbaru ini mungkin saya lebih banyak ikut di kepanitiaan pemilihan Mas Mbak Wonosobo. Jadi panitia ini ya. Alhamdulillah. Oke, balik lagi ke Mas Mbak Wonosobo ini kan sudah terpilih 15 pasang ya Mas Agas ya. 15 pi jadi 30 orang ya. Nah, ini Mas Agas dulu udah pernah berpengalaman 2018 gitu kan. Nah, ini mungkin tahun ini bagaimana nih Mas Agas? Ikut ini nggak? Maksudnya ikut pas pemilihan 15 besar nggak? Ikut, kebetulan saya apa nih yang dipilih, bocoran dikit dong? Kemarin tuh kebetulan kan saya kan ini ya Mas, jadi in charge di salah satu panel juri, itu juri bahasa Inggris gitu. Kalau dari keseluruhan yang kita cari sebenarnya kan tetap diurut dari ranking yang
panel-panel itu. Jadi di situ tuh ada panel bahasa Inggris, terus ada panel pengetahuan umum, terus ada keorganisasian, terus ada pariwisata dan kebudayaan Wonosobo. Pengetahuan gitu. untuk itu ya? Betul seperti itu. Nah di situ kan nanti dicari ranking 15 teratas gitu. Cuman di situ kan kita juga tetap nyari apa ya Mas, kayak faktor X dari teman-teman yang ada gitu. Nggak cuman mereka bisa ngejual diri mereka, tapi juga mereka harus punya sesuatu yang menarik gitu. Sesuatu pokoknya ya namanya juga X ya. Jadi kan sesuatu gitu ya Mas Agus ya. Oke, untuk tahun ini menurut Mas Agus bagaimana nih animo anak-anak muda di Wonosobo untuk ikutan Masbak Wonosobo? Animonya sih aku lihat bagus banget. Bagus banget ya. Kayak, ada peningkatan nggak dari tahun kemarin? Kita pasti berusaha untuk mencari orang-orang yang lebih baik lah dibandingkan tahun lalu gitu. Kita belajar dari tahun lalu tuh kekurangannya apa gitu. Nah tahun ini kita mencoba untuk mencari apa sih yang sebenarnya dibutuhkan di paguyuban Masbak Wonosobo itu, dan akhirnya kita dapat 15 orang Mas dan 15 orang Mbak yang akhirnya ya apa ya, sedikit banyak tuh menambah warna baru di Masbak Wonosobo. Iya, jadi ada faktor X baru gitu ya, dan beda dari tahun kemarin ya Mas Agus ya. Mas Agus saya juga ini ya apa namanya aktif juga jadi panitia setiap pemilihan gitu ya, atau gimana? Kebetulan baru tahun ini Mas, soalnya tahun kemarin tuh kan yang waktu pandemi itu 2021 saya kebetulan masih di Banjar, jadi masih belum kesini. Masih ini ya, belum apa namanya, belum aktif banget gitu, tapi sebenarnya udah di Pambos dulu gitu kan. Oke, Mas Agus, untuk tahun 2023 ini pemilihan Mbak Mas Wonosobo-nya nanti di mana nih? Untuk grand finalnya. Grand finalnya nanti ada di Adipura Mas. Di Adipura. Oke, dan ini juga pastinya ada ini juga ya, apa namanya? Karantina. Betul. Karantinanya berapa hari di mana nih Mas Agus? Karantinanya tuh rencananya bakal ada 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Bedakah di Desa Wisata Telogomulyo Mas. Di situ di apa namanya? Di kampungnya, atau ada satu ini hunian atau bagaimana? Di sana tuh kita tuh bakal para peserta ya, maksudnya para peserta tuh. Kalau dulu kan biasanya kan di hotel gitu kan, karantina. ini langsung terjun ke masyarakat atau bagaimana? Langsung Mas terjun Agus? ke masyarakat. Wow. Jadi kayak kita pengen tuh finalis-finalis yang ada sekarang tuh lebih membaur gitu, karena kita udah mulai merintis itu tuh setahu saya sejak 2017 kakak tingkat saya gitu. Nah tujuannya kita menginap di rumah-rumah warga itu, which is homestay kita panggilnya, itu adalah supaya teman-teman ini tuh bisa ngerasain gimana sih berinteraksi langsung sama warga sekitar gitu. Dan kenapa kita pilih desa wisata ya, karena apalagi tugas utama kita itu ya mempromosikan wisata itu. Jadi kayak kita pilih beberapa desa wisata yang ada di Wonosobo untuk kita tinggalin gitu. Iya. Oke, Mas Agus balik lagi ke ini pesertanya dulu ya. Nanti kita bahas lagi tentang tempatnya, tempat karantina. Nah, ini 15P ini faktor X yang benar-benar dicari apa sih Mas Agus? Apakah dia harus pinter, atau harus good looking, atau bahwasannya harus luas, atau dia harus pintar ngomong nih, kan harus mempromosikan juga kan ketika di rumah-rumah warga gitu kan, misalnya, terus dia bisa meng-up untuk bedakahnya bagaimana supaya bisa terkenal itu. Atau bagaimana Mas? Kalau aku bisa sum up ya Mas, tadi yang semua yang diomongin Mas Ricky itu benar. Maksudnya mereka harus pintar benar, mereka harus good looking benar, mereka harus bisa menyesuaikan dan harus pintar ngomong mempromosikan benar. Cuman extendnya tuh sampai mana itu adalah yang kita pengen lihat gitu. Maksudnya pintar kan gak cuman pintar masalah akademik ya, tapi kan pintar untuk menyesuaikan diri, ya, berinteraksi dengan orang lain, benar banget. Terus good looking tuh gak cuman masalah ganteng atau cantik, tapi kayak gimana kita present diri kita di depan umum gitu. Terus yang attitude bener banget. Terus yang terakhir tuh tadi kepintaran untuk mempromosikan. Nah ini adalah salah satu yang kita emang cari dari Masbak Wonosobo. Kayaknya berat banget ya tahun ini deh, nggak sih? Ya kan, berarti kan penilaiannya kan ketika dia juga harus berinteraksi dengan masyarakat, dia bisa mempromosikan bedakah itu sendiri ya kan Mas Agus ya. Oke, sangat menarik sekali ya Sobat Citra, kita ngobrol sama Mas Agus langsung nih ya, panitia Masbak Wonosobo 2023 ya Mas Agus ya, yang katanya bakal spektakuler dari tahun-tahun. Insya Allah doakan ya teman-teman. Oke, jangan kemana-mana Sobat Citra, kita habis ini bakal balik lagi masih bersama Ricky Wibisana dan juga masih bersama Mas Agus, Duta Intelijensia 2018. Ada teman saya.